Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oh, sudah ready ya? Oke, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, awalan haya naftati hadal majlis bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk absensi dan materi sudah saya upload di Edu ya. Ya, eh, jadi bisa download sendiri ya materinya nanti. Siapa? Nggih. Yang presentasi sudah siap? Mana nih? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Ya, saya kira itu. Kemudian diskusi ya, 3 sampai 6 pertanyaan. Kemudian closing dari saya. Silakan pada yang bertugas. Baik Bapak, izin share screen ya Bapak. Oke, orang orang. Terima kasih Bapak atas kesempatannya yang diberikan untuk kelompok kami. Saya mulai ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melakukan Zoom pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan, saya Adisti Diva Farlinda sebagai moderator dari kelompok 4 untuk memandu jalannya presentasi tugas mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil tugas yang berjudul Relevansi Ajaran Al-Quran dengan Ilmu Pengetahuan Modern terkait Penciptaan dan Perkembangan Manusia. Ya, next. Sampai guys. Adapun nama anggota kami yaitu saya sendiri Adisti. Adapun nama anggota kami yaitu saya sendiri Adisti Diva Kortanita dengan NIM 20250405 dan Astiatun Naza Efriani 20250604, Rizky Febrianti 2025260110, dan Zaskia Laura Nabila 2025061014. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Kepada presentator dipersilahkan. Baik,
Kita masuk ke latar belakang. Al-Quran sebagai wahyu Allah menyimpan nilai-nilai ilmiah yang dalam yang dapat dikaji lebih lanjut untuk memperkaya wawasan dan membentuk paradigma pendidikan Islam yang holistik dan integratif. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan manusia dan proses reproduksinya. Menurut Al-Quraish Shihab, ayat-ayat tentang penciptaan manusia dalam Al-Quran tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan teologis, tetapi juga mengandung muatan ilmiah yang dapat dipahami melalui pendekatan tafsir dan ilmu pengetahuan modern. Next. Adapun surah-surah dalam Al-Quran yang terkait dengan materi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salasatin min tin. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatal mudghah fa khalaqna mudghatan idhaman fakashawna idhaman lahma summa ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang memiliki arti dan sesungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kesimpulan dalam surah ini yaitu menjelaskan tahap penciptaan manusia dimulai dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani di rahim, lalu berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang utuh. Ayat-ayat ini menegaskan kebesaran Allah sebagai pencipta terbaik. Lalu masuk ke teori penciptaan dan perkembangan manusia dalam perspektif sains. Yang pertama ada teori biologi. Menurut teori biologi yang dikembangkan oleh Charles Robert Darwin, ia mengemukakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana. Satu sel organisme pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisasi di muka bumi sekarang ini termasuk kejadian manusia. Yang kedua, ada teori evolusi. Teori evolusi manusia mulai terkenal karena salah satu tokoh yaitu Charles Darwin yang membagi asal-usul manusia yaitu berdasarkan seleksi alam dan Australopithecus yaitu manusia yang memiliki hubungan keturunan dengan kera serta berpendapat bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Dan yang ketiga ada teori embriologi. Menurut pandangan sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fase. Pertama, fase zigot, kedua fase embrio, dan yang ketiga adalah fase janin. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zaskia. Baik, izin melanjutkan. Titik temu antara Al-Quran dan sains tentang asal-usul manusia. Al-Quran menyebutkan beberapa tahapan penting yang menggambarkan perkembangan manusia dalam rahim ibu. Yang pertama, kata nutfah yang berarti setetes air, menggambarkan tahap awal kehidupan manusia atau proses saat sperma dari laki-laki bertemu dengan ovum atau sel telur dari perempuan dan menghasilkan zigot. Yang kedua itu dalam Al-Quran. Fase halakah yang secara harfiah berarti segumpal darah atau proses implantasi yaitu saat embrio mulai menyerap nutrisi dari darah sang ibu. Yang terakhir, tahap selanjutnya dalam penciptaan manusia disebut mudghah atau segumpalan daging. Pada fase ini, embrio mulai menunjukkan bentuk tubuh yang lebih jelas meskipun belum sempurna.
Hal di atas menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang mekanisme biologis dalam istilah ilmiah, penggambaran tentang proses penciptaan manusia tetap relevan dan dapat dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah ada yang ada Ilyas et al. 2018. Relef Selanjutnya, relevasi ajaran Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks pendidikan modern, menurut Quraish Shihab bahwa konsep penciptaan manusia dan reproduksi dalam Al-Quran dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Misalnya, materi tentang embriologi manusia dapat diajarkan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan temuan sains modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat iman mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Selain itu, pendekatan pendidikan yang holistik dan integratif dapat membantu siswa menghadapi tantangan zaman seperti degradasi moral dan penyimpangan seksual. Dalam pembelajaran biologi, siswa diajarkan tentang tahapan perkembangan embrio manusia dengan merujuk pada surah Al-Mu'minun. Guru juga menjelaskan nilai-nilai Islam yang terkait dengan reproduksi, seperti pentingnya menjaga kesucian diri dan menghormati martabat manusia. Atau Muhammad Fauzi Adim 2008. Selain itu, program parenting yang berbasis nilai-nilai Islam juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan konsep penciptaan manusia dan reproduksi kepada orang tua. Kesimpulan. Pertama, Al-Quran dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan sebagai penguat iman. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman moral. Saya kembalikan kepada teman saya, Mbak Adisti. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya informatif. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Saya memberi kesempatan bertanya untuk D33 dan S1 3. D3 dulu ya. Silakan untuk Mbak Susen. Iya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu, apa makna manusia diciptakan berpasang-pasangan menurut Al-Quran dan kaitannya dengan konsep genetika modern? Gimana, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama. Selanjutnya Mbak Ica. Iya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, jelaskan
konsep asal-usul manusia dalam perspektif Islam dan bagaimana hal ini berbeda dengan teori ilmiah tentang asal-usul manusia. Sudah. Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Untuk selanjutnya, siapa ya? Mbak Salsa. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan dalam teori Darwin disebutkan bahwasannya manusia itu dari kera ya. Tetapi menurut kalian, apa sih pandangan Islam penciptaan manusia menurut teori Darwin tersebut? Jadi pertanyaan saya, pandangan kalian dalam Islam terhadap teori Darwin penciptaan manusia. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Untuk jawaban di akhir nanti. Selanjutnya dari S1, jika mau bertanya silakan. Silakan Mbak Maula. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kan Al-Quran mengajarkan bahwa relevansi setiap individu adalah setara di hadapan Tuhan, terlepas dari ras atau status sosial yang mereka hadapi. Bagaimana penemuan sains, sosial, dan psikolog mengenai ketidaksetaraan atau altruisme dapat mendukung atau menentang klaim Al-Quran tentang nilai inherent setiap manusia? Silakan Mbak Lili. Baik, bagaimana sains menjelaskan penciptaan awal melalui tahap embriologi dan evolusi, dan apa persamaan serta perbedaan dengan penjelasan agama? Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Bapak, kami minta waktunya untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Silakan.
Isi menjawab pertanyaannya Mbak Susan dari D3. Apakah pertanyaannya itu apa makna manusia diciptakan berpasang-pasangan menurut Al-Quran dan kaitannya dengan genetik modern? Betul Mbak Susan? Betul. Oke, saya jawab ya. Menurut Al-Quran, menurut Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49, manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Allah dan untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Dalam genetik modern, hal ini sejalan dengan adanya kromosom X dan Y yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta menunjukkan keseimbangan biologis dalam proses reproduksi dan pewaris sifat. Sudah cukup untuk Mbak Susan? Sudah, terima kasih. Sama-sama Mbak Susan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Salsa dengan pertanyaan Bang di mana? Ada bidan. Bagaimana pandangan kalian terhadap teori Darwin penciptaan manusia? Betul begitu Mbak Salsa? Iya, Mel. Ya, betul. Jadi menurut pandangan ilmiah Charles Darwin, yaitu mengemukakan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan primata lain melalui proses evolusi dan seleksi alam. Dan juga teori ini didukung oleh bukti fosil, genetika, dan biologi molekuler, dan menjadi dasar dalam ilmu biologi modern. Namun, teori Darwin tidak menyatakan bahwa manusia berasal langsung dari kera, melainkan dari gamon ancestor yang sama. Lalu dengan pandangan Islam, yaitu sebagai ulama dan cendekiawan Muslim, menolak teori Darwin karena bertentangan dengan narasi penciptaan manusia dalam Al-Quran, yaitu bahwa Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Namun juga pendekatan moderat yang menyatakan bahwa jika teori Darwin ini terbukti secara ilmiah, ya, maka tidak ada larangan dalam Islam untuk menerimanya, selama tidak menafikan peran Tuhan sebagai penciptaan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mbak Salsa? Baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ica D3, Kebidanan. Jelaskan konsep asal-usul manusia dalam perspektif Islam dan bagaimana hal ini berbeda dengan teori ilmiah tentang asal-usul manusia. Betul seperti itu pertanyaannya Mbak Ica? Iya, betul. Pertama, asal-usul manusia dalam perspektif Islam itu penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah atau turab atau tin atau saripati tanah. Kemudian ada peniupan ruh. Setelah bentuk fisik Adam sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya hidup dan memiliki kesadaran, akal, dan potensi spiritual. Kemudian ada proses penciptaan. Penciptaan Adam adalah tindakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaannya mutlak dan bukan melalui proses evolusi dari spesies lain. Kemudian yang kedua, penciptaan keturunan Adam. Keturunan Adam manusia atau manusia setelahnya diciptakan melalui proses reproduksi yang juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama dari air mani atau nutfah, yang kemudian berkembang melalui tahapan embriologis, alaqoh atau segumpal darah, mudghah atau segumpal daging, pembentukan tulang, pelapisan daging di dalam rahim ibu.
Kemudian proses ini menekankan bahwa setiap individu manusia modern berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, bukan dari spesies primata lain. Kemudian perbedaan dengan teori ilmiah, perspektif Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang maha kuasa atau kreasionisme. Dalam teori ilmiahnya, proses alamiah, seleksi alam, mutasi genetik yang berlangsung seiring waktu. Kemudian yang kedua, manusia pertama adalah Adam, diciptakan langsung dan insan dari tanah dalam bentuk yang sempurna manusia. Sedangkan dalam perspektif ilmiah, manusia atau Homo sapiens berevolusi secara bertahap dari nenek moyang yang sama dengan kera atau primata lainnya. Yang ketiga, penciptaan Adam adalah peristiwa tunggal dan supranatural, bukan hasil dari rentang waktu yang geologis yang sangat panjang. Dalam perspektif ilmiahnya, membutuhkan rentang waktu geologis yang sangat panjang, jutaan tahun untuk perubahan spesies secara bertahap. Kemudian, manusia diciptakan dengan roh, akal, dan peran sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi sejak awal. Sedangkan menurut teori ilmiah, manusia modern adalah hasil dari perkembangan kognitif yang terjadi sepanjang garis evolusi. Jadi perbedaan penciptaan dan evolusi itu, Islam mengajarkan kreasionisme atau penciptaan khusus dan langsung. Sementara teori ilmiah mengajukan evolusi atau perubahan bertahap dari nenek moyang yang sama. Kemudian dalam Islam, Adam adalah manusia pertama dan sempurna. Sedangkan dalam teori evolusi tidak ada manusia yang pertama yang muncul tiba-tiba, melainkan itu itu melalui transisi populasi. Sekian jawabannya. Apakah sudah cukup, Mbak Ica? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Lili. Bagaimana sains menjelaskan setelah penciptaan awam melalui tahap embriologi dan evolusi, dan apa persamaan serta perbedaan dengan penjelasan agama? Begitu pertanyaannya Mbak Lili. Betul. Oke, saya jelaskan ya. Saya menjelaskan bahwa manusia berkembang lewat embriologi dari zigot hingga janin dan evolusi perubahan dari makhluk purba. Agama menjelaskan manusia diciptakan langsung oleh Allah melalui tahap nutfah, ngalakah, dan mudghah. Persamanya sama-sama mengakui adanya tahapan penciptaan. Perbedaannya sains bersifat biologis, sedangkan agama bersifat teologis. Itu jawabannya Mbak Lili. Sudah benar atau belum? Sudah, makasih. Sama-sama Mbak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Maula. Pertanyaannya, Al-Quran mengajarkan bahwa relevansi setiap individu. Sebentar. Baik, diulang. Menurut Islam, manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi ruh. Sedangkan teori ilmiah menyebut manusia hasil evolusi dari kera purba. Bedanya, Islam menekankan penciptaan langsung oleh Allah, sedangkan teori ilmiah menekankan proses. Maaf. Pertanyaan dari Mbak Maula, Al-Quran mengajarkan bahwa relevansi setiap individu adalah setara
di hadapan Tuhan terlepas dari ras atau status sosial. Bagaimana penemuan sains sosial dan psikologi mengenai bias, ketidaksetaraan, dan altruisme dapat mendukung atau menantang klaim Al-Quran tentang nilai inheren setiap manusia. Apakah betul? Iya, betul. Baik, untuk jawabannya itu, penemuan sains sosial dan psikologi memberikan perspektif yang kompleks terhadap klaim Al-Quran tentang nilai inherent setiap manusia. Temuan-temuan tersebut secara bersamaan menantang pandangan idealis tentang kesetaraan manusia dalam praktiknya, namun juga secara tidak langsung mendukung gagasan adanya kapasitas bawaan untuk berperilaku adil dan inovasi. Sains sosial dan psikologi menantang klaim Al-Quran dalam praktik bias bawah sadar implicit bias. Itu fisiologis menemukan bahwa menemukan bahwa sadar adalah kondisi manusia yang universal, terus ketidaksetaraan struktural. Terus untuk kapasitas untuk altruisme sejati, yaitu hipotesis empati altruisme yang didukung oleh banyak penelitian menunjukkan bahwa kepedulian empati terhadap orang lain dapat memunculkan motif yang benar-benar altruistik, di mana tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain terlepas dari keuntungan pribadi. Untuk nilai universal yaitu psikologi sosial mencatat bahwa keadilan adalah prinsip universal yang dihargai oleh manusia di berbagai budaya. Seperti itu, apakah udah cukup? Cukup, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas antusiasnya teman-teman semua yang sudah bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salah dan kekurangannya, kami meminta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beri aplaus. Ini apa hubungannya Pak Jokowi dengan Ariel ya? Ya, saya kira sudah sangat baik ya, apalagi background kalian dari IPA ya, beras terkait biologi. Jadi kalau eh, kita mau bicara teori evolusi, ya ini tantangan umat Islam ya. Ilmuwan Islam ini belum muncul ya, yang bisa jadi menjadi ya bukan tandingnya ya, tapi eh, menjadi compare ya, memparisikan teorinya Charles Darwin ini. Kalau Al-Quran kemudian mengatakan terbuat dari tanah, sedangkan Darwin itu hasil evolusi ya, hasil evolusi dari spesies apa itu kan? Jangan-jangan spesies itu juga dari tanah ya. Di situ kan kemudian bisa ya. Ya ini sekedar hipotesa itu ya, dugaan saya. Jangan-jangan spesies yang dimaksud Charles Darwin itu ya terbuat dari tanah sehingga berevolusi jadi manusia. Itu sangat mungkin. Ya walaupun kalau kita lihat Al-Baqarah itu ya wakulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rodan haitsu situma wa la taqrabu hadis datuta fatakuna minadh dhalimin. Di situ kan diceritakan agar Adam dan Hawa uh, tinggal di surga itu kan. Wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata. Tinggallah wahai Adam bersama istrimu di surga. Artinya kan Adam sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum uh, dimasukkan surga saat itu. Ya akhirnya ya, tergoda ya karena buah khuld. Nah berarti
sebelum di surga dia, kalau kita merujuk teorinya Darwin, dia di dunia dulu. Dalam Al-Quran juga ada diceritakan pertemuan Adam dan Hawa. Di mana itu? Yang di Mekah ya. Kemudian ya, dari situ mungkin ya, hipotesa saya, dugaan saya, spesies yang berevolusi jadi manusia itu juga ah, terbuat dari tanah ya, kalau itu yang dimaksud. Nah, saya kira itu ya. Ya, semoga ada temuan yang lebih mencerahkan. Ya, karena ini masih debat-debat. Ya. Ini sepertinya sudah banyak sekali tadi disampaikan ya. Buat saya apa screen yang belum-belum saja ya. Mana di sana hujan ya? Di sini waduh, mau hujan besar kayaknya. Proses biologis ya tadi sudah kalian juga Enggak, Pak. paham lah ya. Ya, gitu. Kita perlu saya ulang yang ini yang tadi ya saripati tanah. Ya itu tadi dari apa spesies apa yang kemudian menjadi manusia. Saya langsung ke slide terakhir ya. Relevansi ajaran Al-Quran ya tentang teori penciptaan manusia. Di Ali Imran 190 ini dikatakan ya, inna fi khalqis samawati wal ard, ya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Siang dan malam aja berpasangan ya. Masa manusia tidak berpasangan? La ayatil liulil albab. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab itu orang yang berakal. Ya, artinya eh, termasuk penciptaan manusia ya seharusnya menjadi bahan renungan, riset bagi kita. Siapa ulul albab itu? Ya, ulul albab siapa sih Jane? Sini diterangkan di ayat 91 yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Baik kiaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring. Ingat kepada Allah dalam arti bahwa kita akan menjaga lisan kita ya, perbuatan kita dengan ingat kepada Allah. Kita akan semakin hati-hati dalam berbicara dan bertindak ya. Karena tentu banyak side effect-nya. Ya kata Nabi kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyas. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Itu dikaitkan dengan iman ya. Berkata yang baik atau diam dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya kalau di Indonesia ya mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jari-jarimu harimaumu. Ya. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Termasuk memikirkan penciptaan manusia, terutama yang manusia pertama ya, yang kita sebut Adam dan Hawa. Ya, kemudian mereka juga berdoa ya, Robbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Selalu ada ibroh dan hikmah. Selalu ada pelajaran dan hikmah. Subhana fakina ada benar. Ya. Maksud engkau dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Penciptaan manusia ini kan juga ya dalam bahasa agak keras diprotes oleh malaikat kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa dia ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Kalau dari kata ini kan langsung menciptakan manusia ya, bukan dari apa spesies lain. Ya kalau apa tekstualnya ya seperti itu.
Tafsirannya tentu butuh kajian lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah engkau ingin menciptakan manusia sebagai khalifah yang akan membuat kerusakan, ya, menumpahkan darah? Dan terbukti, tapi Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Ya ternyata apa? Wa 'allama Adam al-asma. Manusia dibekali dengan ilmu. Ya. Nah ini juga jadi pertanyaan. Apakah spesies yang berevolusi jadi manusia juga eh, berilmu itu ya? Kalau tidak ya tentu secara apa teologis ya dapat dibantah ya. Tapi kita tidak bisa berbicara tidak ilmiah kepada non muslimnya. Kalau kepada seagama kan keyakinan ya. Keyakinan ya hanya seagama yang meyakini. Berbeda keyakinan tentu tidak bisa meyakini ya. Dibutuhkan pembuktian. Bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Adam tercipta dari tanah ya. Entah itu melalui evolusi seperti yang disampaikan Darwin atau melalui seperti apa. Ya sejauh ini yang terkuat ya melalui evolusi ya. Evolusi spesies dari apa? Dari nenek moyangnya spesies yang pertama ya yang diyakini terbuat juga dari tanah. Nah, tapi kalau kita bicara pengelompokan makhluk itu ya, ada apa manusia, tumbuhan, hewan, eh, apa mungkin ya dari hewan menjadi manusia atau dari manusia menjadi hewan. Kalau sifatnya mungkin ya, tapi secara fisik itu loh, atau dari tumbuhan menjadi hewan ya dan lain sebagainya. Ini juga eh, perlu di ini ya, di dikaji ya, diteliti. Kemudian di sini ya apa relevansinya ajaran Quran terhadap penciptaan ya, karena tadi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ya, terutama ini ya amanu wa utul ilma darajaya ya, karena iman dan derajatnya. Kalau malaikat kan hanya imannya ya, ilmunya tidak. Ini kok hilang sub saya. Oke, saya kira itu. Apa masih ada yang ingin berkomentar? Mungkin nggak setuju dengan saya ya. Saya yang bukan ahli biologi. Ya, ini pentingnya integrasi dan interkoneksi keilmuan ya. Tidak bisa seorang ahli agama memutuskan suatu hal yang terkait dengan ilmu alam misalnya ya, atau ilmu kesehatan. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, karena itu di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Ketika memutuskan sesuatu yang melibatkan berbagai pakar dari disiplin ilmu. Kalau bicara ekonomi, ya para ulama melibatkan ekonom, ya. Bicara kesehatan, ya para ulama juga melibatkan ahli kesehatan. Gimana, Mbak Desi, Mbak Ahnia, enough, enough for today? Pak, Ya, Eva, gimana Pak? gimana? Ada yang ingin disampaikan? Oh, belum ada Pak. Oh, belum ada. Kalau belum ada ya sudah kita selesai ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Ayah anak Fatim hadal bi qiraati hamdalah. Bapak, izin Alhamdulillah. Gimana gimana? Bapak, izin bertanya ini tidak bisa absen di Edu, Bapak. Nggak bisa login Iya, Edu, Bapak, Pak. nggak bisa absen Iya. di Edu. Mungkin karena hujan besar ya. Ya nanti saya input disimak ya. Ini kan saya record, saya rekam. Masuk semua kan?
hadir Masuk semua. semua. Oke, ya, terima kasih ya. Iya, Terima kasih Iya, banyak. Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih juga, Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yes, Iya. welcome.